Vaksin COVID-19 yang kita terima bukanlah mencegah kita tertular dari virus COVID-19. Setiap kita yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 tetap berpotensi tertular virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan Brigjen Pol Dr. Asep Hendriadiana, Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto. Jenderal, apa kabar hari ini, Jenderal? Alhamdulillah, pada kesempatan siang diberikan kesehatan dan kemuliaan, insya Allah. Jenderal, kasus harian COVID ini sekarang meningkat tajam, Jenderal. Iya. Bagaimana persiapan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto, Jenderal? Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di Rumah Sakit Polri telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan COVID-19. Mulai tahun 2020, sebetulnya Rumah Sakit Polri telah berupaya menghadapi kondisi pandemi ini. Dari mulai varian Alpha, di 2021 varian Delta, dan 2022 ini kita menghadapi ancaman varian Omicron ini. Jadi dengan pengalaman di tahun 2020 dan di 2021, kita harus siap berupaya untuk mengatasi pandemi dengan seoptimal mungkin. Terkait dengan banyak pengamat yang kemudian memprediksi akan terjadi gelombang ketiga, berapa jumlah dokter, perawat, dan mungkin ruang ICU bed yang disediakan sama Rumah Sakit Polri? Iya, oke. Jadi Rumah Sakit Polri dengan hampir 1.050 tempat tidur, dengan hampir 2.500 karyawan, di antaranya hampir 1.700 adalah nakes Polri. Dan artinya di sana dalamnya ada dokter spesialis, ada dokter umum, perawat, dan nakes yang lainnya. Baik itu anggota Polri, PNS, dan karyawan BLU rumah sakit. Kita dengan kondisi sekarang ini jelas telah mempersiapkan dari mulai kapasitas tempat tidurnya, dan menghadapi Omicron ini kita secara bertahap akan meningkatkan kapasitas tempat tidur. Sampai suatu saat seperti di era tahun 2021, hampir 50% bed kita disediakan untuk pasien COVID-19. Jadi bisa aja kan kita patokannya sampai 500 bed tempat tidur dengan hampir 50 bed ICU COVID-19. Baik, Jenderal, terkait dengan pertambahan jumlah pasien COVID yang kita lihat di media itu kan sangat banyak sekarang ya. Kalau di Rumah Sakit Polri sendiri di sini berapa pertambahannya? Apakah naik drastis ataukah stabil, Jenderal? Memang dalam beberapa waktu terakhir peningkatannya cukup lumayan. Jadi selama ini kita merawat pasien paling sekitar 5-10 saja. Tapi dalam minggu terakhir ini bed juga kita tingkatkan. Sekarang posisi di atas 150 bed untuk COVID-19. 150 bed 150 bed. Ya. Mungkin juga kenapa tidak, kita juga dalam rangka mendukung kegiatan program pemerintah, kita juga angkat up jumlah bed tersebut. Dengan jumlah pasien sekarang sekitar 96 sampai 100 pasien. 96 sampai 100 pasien ya. Jadi ini juga cukup tinggi, Jenderal, ya. Cukup tinggi ya. Oke. Jenderal, banyak masyarakat yang kemudian dengan adanya Omicron ini kemudian kasus naik gitu ya, merasa bahwa ini adalah konspirasi gitu ya. Kenapa? Karena mereka sudah divaksin, kemudian mereka terkena COVID gitu. Nah, ini sebenarnya seperti apa, Jenderal? Vaksin COVID-19 yang kita terima bukanlah mencegah kita tertular dari virus COVID-19. Setiap kita yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 tetap berpotensi tertular virus COVID-19. Hal ini ya karena fungsi utama vaksin COVID-19 seperti yang sudah disampaikan oleh para ahli adalah menurunkan resiko perburukan baik itu kesakitan maupun kematian apabila kita terpapar oleh virus COVID-19. Jadi fungsi utama vaksin itu untuk mencegah perburukan atau kematian. Nah, masyarakat jadi ini penting sekali gitu ya. Karena banyak sekali masyarakat kita yang terkena hoax gitu ya, atau informasi yang tidak benar mengenai vaksin. Nah, Jenderal, selanjutnya
bagaimana dukungan Pak Kapolri sendiri terhadap Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Sajat Sukanto ini selama pandemi ini, Jenderal? Alhamdulillah Bapak Kapolri telah memberikan banyak dukungan, baik itu untuk nakesnya, khususnya ya seperti kita tahu ya tahun ini kita telah mendapatkan bantuan tambahan nakes Polri, baik itu anggota Polri maupun PNS, baik itu dokter spesialisnya, dokter umumnya, termasuk juga untuk perawat dan bidan, yang semuanya juga akhirnya juga merupakan sumber kekuatan kita baik untuk melayani pasien COVID-19 di rumah sakit dan di wilayah, juga sebagai sumber tenaga untuk kegiatan vaksinator Polri khususnya. Oke, jadi Pak Kapolri ini serius sekali, Jenderal ya. Betul. Dengan penambahan jumlah SDM baik untuk perawatan di rumah sakit, instansi pelayanan maupun untuk tenaga vaksinator ya. Betul. Dan juga ada tambahan lagi, kita juga alhamdulillah dari Bapak Kapolri kita dapat beberapa alat-alat penunjang, diagnostik penunjang, baik itu untuk seperti CT scan-nya, beberapa alat penunjang lainnya, atau seperti alat mobile PCR, termasuk juga alat-alat lab yang lain yang mendukung kegiatan khususnya penanganan COVID-19 pada era pandemi ini. Oke, alhamdulillah Jenderal ya. Oke. Baik pemirsa, yang pasti Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Sajat Sukanto terus bersiap diri apabila memang terjadi gelombang ketiga. Meskipun kita tentu tidak ingin terjadi gelombang ketiga, Jenderal ya. Insya Allah. Nah, tapi insya Allah kita sangat bersiap diri, sehingga kalau misalnya ada pemirsa yang kemudian mengalami gejala-gejala COVID, jangan ragu, jangan takut untuk bisa datang ke rumah sakit sini ya, Jenderal, untuk melakukan pemeriksaan diri. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.